Terhitung lebih dari 7 dekade lalu, live-action Superman sudah diperankan oleh beberapa aktor. Mulai dari yang pertama, hingga yang terbaru, yang akan diperankan oleh David Corenswet, memiliki kostum dengan ciri khasnya masing-masing. Dan inilah evolusi penampilan dan kostum Superman di versi live-actionnya. Versi live-action yang pertama dimulai dengan serial Superman di tahun 1948, yang diperankan oleh Kirk Allen. Suit versi pertama ini memiliki cape atau jubah yang pendek dengan menyertakan logo Superman di jubahnya. Suit ini juga seakan menjadi dasar dari suit Superman untuk beberapa generasi film setelahnya. Dan tidak ketinggalan pula, suit ini masih menggunakan terang atau celana dalam di luar, sesuai dengan versi komiknya. What was he doing there? He sold her information about the kryptonite. Superman kedua diperankan oleh George Reeves dalam serial Adventures of Superman yang tayang sejak tahun 52 hingga 58 dan memiliki 104 episode dalam 6 season. Kostumnya hampir mirip dengan pendahulunya. Hanya saja untuk jubahnya lebih panjang dan cara pemakaiannya sedikit melambai ke bawah. He's coming after you, Paul. He melted in the wall as if it soaked him up. Superman ketiga dan mungkin yang paling ikonik yaitu versi Christopher Reeves. Merupakan film Superman pertama yang diproduksi di tahun 78 dan berlanjut hingga ke sequel keempatnya sampai tahun 87. Kostum Superman versi Reeves masih mempertahankan desain klasik seperti para pendahulunya dan tidak memiliki banyak perubahan. Hi. Kemudian ada Dean Cain, yang selanjutnya memerankan Superman di serial Lois and Clark The New Adventures of Superman. Serial ini tayang di tahun 93 sampai tahun 97. Dan memiliki 4 season dan 88 episode. Untuk kostumnya belum terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan kostum pendahulunya. Lois, I think you know what I'm about to do. Selanjutnya ada Superman versi Tom Welling di serial Smallville. Serial yang tayang dari 2001 sampai 2011 ini memiliki total episode sebanyak 217 episode dalam 10 season. Dengan cerita berfokus pada kehidupan Clark Kent yang masih remaja. Dan di sini, Superman belum memakai kostum andalannya, melainkan cuma memakai kaos biasa dengan logo Superman. I am Kal-El of Krypton. It is time to fulfill my destiny. Superman versi layar lebar akhirnya kembali lagi. Kali ini diperankan oleh Brandon Routh di film Superman Returns yang dirilis di tahun 2006. Masih dengan kostum klasiknya, tetapi kali ini desainnya dibuat lebih modern dan lebih elegan secara visual. Dan di versi ini, logo Superman di jubahnya untuk pertama kalinya dihilangkan. Kemudian Superman selanjutnya adalah Henry Cavill, dengan filmnya yang berjudul Man of Steel, sebagai permulaan dari Cinematic Universe DC, atau DCEU, yang dirilis di tahun 2013. Superman versi Cavill ini, merombak kostum tradisional Superman, dengan menghilangkan trunks ikoniknya, serta didesain jauh lebih modern, dibanding versi Superman Returns, dan juga lebih gelap dari segi warnanya. I'm here to help. But it has to be on my own terms. Superman ke-8, yaitu versi Tyler Hoechlin, memulai debut pertamanya di serial CW Supergirl Season 2 di tahun 2016. Mengikuti jejak Cavill, versi Hoechlin ini sudah tidak memakai terang lagi. If the bullets don't work, right? Why the punching? Never understood that. Kemudian di tahun 2019, melalui serial CW juga, Superman versi Brandon Routh kembali lagi. Kali ini dengan kostum ala Superman Kingdom Come. This is obviously a very special one for me. Di tahun 2021, Hoechlin mendapatkan serialnya sendiri, yang berjudul Superman and Lois. Dan kostumnya juga mendapatkan upgrade, yang terlihat semakin mirip dengan versi Cavill. Masih di tahun yang sama, Henry Cavill kembali ke layar lebar di film Zack Snyder's Justice League. Kali ini suit utamanya berwarna hitam, setelah dia dibangkitkan dari kematiannya. I'm assuming you're Alfred. Master Kent. Di tahun 2022, akhirnya kita bisa melihat Superman versi Nicolas Cage. Muncul sebagai cameo di film The Flash, Superman ini adalah proyek Superman Tim Burton yang di-cancel di tahun 98. Yang awalnya, akan masuk satu universe dengan film Batman-nya. Dari segi kostumnya, Superman Cage memiliki kostum yang kelihatan kaku, dan lebih seperti armor ala Bat-Kitten. Dan ini, satu-satunya Superman gondrong yang pernah diangkat ke layar lebar. Dan yang terakhir, yang baru kita lihat reveal-nya saja dari gambar, yaitu Superman versi David Corenswet, yang akan memulai debut pertamanya, di film Superman tahun 2025 mendatang. Dari segi kostumnya, kostum ini menuai pro dan kontra. Ada yang bilang, jika kostumnya terlalu longgar dan kualitasnya seperti serial CW, tetapi ada juga yang sangat menyukainya. Terutama karena dikembalikannya trunks atau celana dalam Superman, yang juga sedang menjadi perdebatan di kalangan para fans. Dan bahkan,
Clay Staub, sang sutradara unit kedua untuk Zack Snyder Man of Steel, baru saja mentweet pendapatnya pada kostum terbaru Superman ini. Dia menyayangkan pose dan sudut pandang fotonya yang memakai boot. Karena menurutnya, pose tersebut membuat kostum di bagian dada dan lengannya terlihat bulky dan berbahan karet. Di kalimat terakhir tweetnya, dia juga menanyakan, apakah kostum terbaru ini juga akan mengembalikan terang Superman? Dan itulah tadi, daftar para pemeran Superman versi live actionnya. Menurut kalian Superman manakah yang memiliki akting dan penampilan terbaik? Dan bagaimana pendapat kalian tentang Superman terbaru, arahan James Gunn?